Kembalinya kabut. 3 tahun berlalu sejak malam itu. Hidupku berjalan normal, sampai kabut yang sama kembali datang ke kota tempatku tinggal. Rasanya mustahil, tapi aku mengenal aroma lembabnya, dingin yang menusuk tulang, dan bisikan samar yang pernah membuatku hampir gila. Di tengah kabut itu, aku melihatnya lagi. Pria pucat yang dulu menyelamatkanku. Bedanya kali ini, wajahnya lebih kosong, kulitnya lebih pucat, dan matanya benar-benar hitam tanpa kilau. Dia menunjuk ke arah hutan, lalu menghilang. Aku tahu ini bukan kebetulan. Aku harus kembali ke desa itu. Persiapan. Aku membawa senter, peta tua yang kutemukan di arsip daerah peta yang memiliki titik kosong di tengah hutan. Aku tahu itu pasti lokasi desa dan sebilah pisau pusaka peninggalan kakek. Konon, pusaka ini mampu memutus perjanjian jika darah tertumpah ke tanah yang terikat. Perjalanan menembus hutan memakan waktu 2 hari. Anehnya, begitu memasuki kabut pekat, aku langsung menemukan jalan setapak yang membawaku ke desa. Seperti dulu, penduduk menyambutku dengan ramah yang aneh. Kepala desa menawariku tempat menginap. Aku mengiyakan, tapi kali ini, aku yang menunggu mereka bergerak lebih dulu. Ritual yang terulang. Tepat pukul 2 dini hari, lonceng berdentang 3 kali. Pawai obor menuju hutan kembali terjadi. Aku mengikuti mereka dari belakang. Kali ini, pria pucat itu berdiri di dekat lubang batu, wajahnya penuh rasa lelah. Saat makhluk tanpa wajah merangkak keluar, aku meraih pisau pusaka. Bisikan langsung memenuhi kepalaku. Lebih besar dari, bodoh, jika kau memutus perjanjian ini, darah desa akan jadi harganya. Tangan-tangan dingin penduduk mulai mendekat. Pria pucat itu menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat kilatan cahaya di matanya. Dia mengangguk. Memutus perjanjian. Aku melompat ke tepi lubang dan menggoreskan pisau ke telapak tanganku. Darah menetes ke tanah hitam di dasar lubang. Teriakan memekakkan telinga terdengar, bukan dari makhluk itu saja, tapi dari seluruh penduduk. Kabut mulai tersedot masuk ke lubang, bersama tubuh-tubuh mereka. Pria pucat itu tersenyum tipis padaku, sebelum tubuhnya ikut menghilang dalam pusaran. Lebih besar dari, terima kasih, akhirnya bebas. Lubang itu runtuh, batu-batunya pecah, dan hutan menjadi hening. Hilangnya desa. Pagi hari, aku terbangun sendirian di tengah hutan. Tidak ada desa, tidak ada rumah kayu, tidak ada lubang batu. Hanya tanah lapang dan sisa kabut tipis. Orang-orang bilang desa itu memang tidak pernah ada. Tapi di dalam tasku, pisau pusaka yang tadinya perak kini menghitam, dan di ujung bilahnya, ada goresan kecil seperti ukiran wajah, tanpa mata, tanpa mulut. Dan malam-malam tertentu, aku masih mendengar suara di telingaku. Lebih besar dari, kau memutus perjanjian, tapi kau mengikat dirimu padaku. Malam itu, kabut tebal menelan seluruh desa. Jalan tanah becek, pohon-pohon kering meranggas, dan udara yang dinginnya menusuk tulang seakan menjadi pertanda buruk. Desa itu tak pernah memiliki nama, setidaknya begitu kata penduduknya. Mereka percaya, menyebut namanya akan membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Aku, Damar, seorang penulis yang gemar menelusuri kisah-kisah rakyat, datang ke desa itu untuk mencari inspirasi. Hanya butuh 1 malam di rumah panggung kayu tua milik kepala desa, sebelum esok pagi aku meninggalkan tempat ini. Tapi ternyata, malam terakhirku di sana bukan sekadar penutupan perjalanan, melainkan awal dari sesuatu yang tak pernah bisa aku lepaskan. Bisikan yang tidak mengizinkan tidur. Menjelang tengah malam, aku terbangun oleh suara bisikan. Awalnya samar, seperti desir angin menembus celah dinding kayu. Tapi semakin lama, suaranya menjadi jelas. Lebih besar dari, kau terlalu dekat, jangan buka mata. Suara itu terdengar dari ujung ranjang. Jantungku berdegup keras, dan tanpa sadar aku menahan napas. Kamar itu gelap total, hanya ada cahaya bulan redup yang masuk dari jendela. Aku ingin menyalakan lampu minyak di meja, tapi tubuhku terasa berat seperti ditekan. Ritual tengah malam. Pukul 2 dini hari, suara lonceng tua dari balai desa berdentang 3 kali. Aneh, karena kepala desa sebelumnya sudah memberitahuku bahwa lonceng itu rusak sejak lama. Aku memberanikan diri mengintip dari celah jendela, dan di luar, kulihat puluhan penduduk berjalan pelan menuju hutan, membawa obor. Wajah mereka pucat, kosong, dan matanya hitam seluruhnya. Tanpa pikir panjang, aku mengikuti mereka dari kejauhan. Kabut semakin pekat, dan suara-suara berbisik dari segala arah memenuhi telingaku.
Di tengah hutan, ada sebuah lubang besar dikelilingi batu-batu berlumut. Para penduduk berhenti, membentuk lingkaran, lalu mulai melantunkan nyanyian dengan bahasa yang tak ku mengerti. Di lubang itu, sesuatu bergerak. Tangannya kurus, kulitnya pucat kehijauan, matanya merah membara. Ia seperti makhluk yang sudah terlalu lama terkubur, dan kini dibangkitkan. Rahasia 3 abad, salah satu penduduk, seorang wanita tua dengan rambut putih kusut, menatapku lurus dari lingkaran itu, lalu berkata dengan suara yang memecah keheningan. Lebih besar dari 3 abad lalu, desa ini mengikat perjanjian. Setiap 100 tahun, seseorang dari luar harus menjadi gantinya, malam ini, giliranmu. Seketika, semua mata hitam itu berbalik menatapku. Mereka mulai mendekat perlahan, dan kabut menelan pandanganku. Kegelapan yang tidak pernah berakhir. Aku berlari, tapi tanah seperti memanjang tanpa ujung. Suara nyanyian semakin dekat, bisikan itu kembali terdengar di telingaku. Lebih besar dari, jangan melawan, tidurlah, dan jadi bagian dari kami.